Seorang wanita bernama Michelle Sequena mengalami kejadian mengerikan ketika payudaranya tiba-tiba membesar hingga 5 ukuran secara drastis tanpa alasan yang jelas. Kondisi menyakitkan ini membuatnya dikira hamil oleh orang-orang dan memicu rasa malu yang mendalam. Michelle, 25 tahun, yang semula memiliki ukuran payudara kecil 32A, mulai merasakan payudaranya sakit, berwarna merah dan gatal saat memakai bra. Dalam beberapa bulan, ukurannya melonjak ke 34G, membuatnya kesulitan berjalan jauh karena nyeri punggung dan lutut akibat beban Esra. Ia akhirnya didiagnosis gigantomastia, kondisi langka yang menyebabkan pertumbuhan jaringan payudara berlebihan dan cepat. Lalu apa itu gigantomastia dan apa gejala serta bagaimana cara mengatasinya? Gigantomastia atau hipertrofi payudara merupakan pertumbuhan jaringan payudara yang sangat cepat dan tidak seimbang. Pada kondisi ini, salah satu atau kedua payudara mengalami pertumbuhan yang terus-menerus, bisa dalam hitungan minggu atau tahun. Namun, jaringan payudara pada gigantomastia tidak bersifat kanker. Meski bersifat jinak, payudara yang sangat besar, lebih dari 1,5 kilo, bisa menyebabkan gangguan yang signifikan, baik secara fisik maupun psikologis. Meski jarang, gigantomastia juga dapat menyebabkan hipertensi pulmonal dan gagal jantung. Penyebab gigantomastia. Gigantomastia diduga terjadi akibat perubahan hormon di dalam tubuh dan gangguan genetik sehingga memicu pertumbuhan jaringan berlebihan pada payudara. Penyebabnya perubahan hormon ketika pubertas, perubahan hormon saat kehamilan, dan kelainan genetik. Penyebab gigantomastia tidak dapat ditentukan secara pasti, namun ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gigantomastia. Obesitas morbid, penyakit autoimun seperti lupus atau rematik, konsumsi antibiotik jenis tertentu. Gejala gigantomastia. Gejala utama gigantomastia adalah pembesaran payudara yang terjadi secara cepat sampai menjadi sangat besar. Gejala lainnya, nyeri di leher dan punggung, postur tubuh yang buruk, nyeri payudara atau mastalgia, sesak napas, payudara mati rasa, luka dan infeksi pada payudara. Kapan harus ke dokter? Jika kamu atau orang terdekat mengalami pembesaran payudara yang tidak wajar, terutama bila disertai dengan nyeri dan luka, berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Untuk mendiagnosis gigantomastia, dokter akan bertanya kepada pasien kapan ukuran payudara mulai berubah, gejala apa saja yang dialami, kondisi kesehatan saat itu, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Setelah itu, dokter juga akan menanyakan penyakit yang pernah diderita, baik pada pasien maupun keluarganya. Jika diperlukan, dokter juga dapat melakukan pemeriksaan penunjang seperti USG atau MRI. Tujuannya adalah untuk mendeteksi keberadaan tumor atau jaringan kanker payudara. Pengobatan gigantomastia. Metode pengobatan gigantomastia akan disesuaikan dengan tingkat keparahannya. Namun, penanganan perlu dilakukan sesegera mungkin untuk mencegah komplikasi. Jika gigantomastia masih tergolong ringan, dokter akan memberikan saran perawatan untuk mencegah payudara makin besar. Obat-obatan untuk menghentikan pertumbuhan payudara seperti tamoxifen, medroxprogesterone, danazol, dan bromocriptine. Obat-obatan untuk mengurangi nyeri dan tegang pada otot punggung dan pundak, support bra untuk mencegah nyeri punggung, olahraga untuk menguatkan otot punggung, terapi psikologis untuk menangani gangguan mental yang bisa muncul akibat rasa malu atau tidak percaya diri dengan penampilan. Namun, jika ukuran payudara sudah terlampau besar, penanganan tersebut mungkin tidak cukup untuk mengatasi keluhan. Pada kondisi ini, dokter akan menyarankan operasi pengecilan payudara atau mamoplasti. Pada pasien yang sudah menjalani pengobatan dan mamoplasti tetapi tidak berhasil atau kambuh, dokter dapat melakukan mastektomi atau operasi pengangkatan seluruh payudara. Komplikasi gigantomastia. Jika tidak ditangani dengan baik, gigantomastia dapat menimbulkan komplikasi, kesulitan bergerak dan bernapas, gangguan produksi ASI, gagal jantung, perdarahan dari payudara, radang pada kelenjar susu, nekrosis payudara jika terjadi luka dan infeksi yang tidak tertangani dengan tepat. Penderita gigantomastia juga bisa mengalami tekanan mental dan sosial yang negatif, seperti stres karena perubahan pada tubuhnya yang cepat dan merugikan dirinya. Body image negatif, merasa penampilannya buruk karena berbeda dengan orang pada umumnya. Tidak percaya diri, menjadi korban catcalling, fobia sosial karena takut diyakini orang lain, depresi. Pencegahan gigantomastia.
Karena gigantomastia terkadang tidak diketahui penyebabnya, belum ada cara yang bisa mencegah kondisi ini sepenuhnya. Cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan mengendalikan faktor risikonya. Upaya yang bisa dilakukan antara lain mengonsumsi obat yang diberikan dokter dan melakukan kontrol secara rutin jika memiliki kondisi autoimun, menjaga berat badan ideal, tidak sembarangan mengkonsumsi obat keras tanpa resep dokter, berkonsultasi dengan dokter jika mengalami pembesaran payudara yang signifikan, terutama jika ada keluarga dengan kondisi yang sama. Selain melakukan langkah-langkah pencegahan, orang yang sudah mengalami gigantomastia perlu kontrol rutin dan mengonsumsi obat yang dianjurkan dokter. Hal ini untuk mencegah perburukan penyakit dan mencegah terjadinya komplikasi. Meskipun biaya operasi pengecilan payudara mencapai lebih dari $8.442 atau sekitar 130 juta rupiah dan tidak mampu ia biayai, Michelle akhirnya mengunggah pengalamannya ke TikTok. Dengan video yang ditonton hingga 22 juta kali, ia berhasil mengumpulkan dana dari pengikutnya dan menjalani operasi. Payudaranya berhasil dikecilkan menjadi ukuran 3D dan ia merasa hidupnya kembali.